Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WC Trading. Pagi hari ini kita ketemu lagi untuk memetakan satu hari ke depan di beberapa pair utama yang nanti kita akan awali dari XAU USD. Seperti biasa kita di awal eh, video kita akan sedikit memberikan nanti review yang sudah kita analisis satu hari kemarin. Kemudian kita juga akan membuatkan sedikit tentang dinamika global hingga saat ini, pagi ini, yang nanti bisa berpotensi yang signifikan terhadap pergerakan pasar, khususnya di pasar XAU USD. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan video-video terbaru kami. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Baik teman-teman semuanya, pagi ini kita akan kembali untuk memetakan untuk satu hari ke depan. Kalau kita menggunakan eh, trading harian, tentu sebagai pelengkap kita bisa sedikit banyak membaca, memperhatikan dari sisi fundamental. Isu ini akan sangat mempengaruhi nanti dalam mengambil keputusan kita. Minimal ada gambaran, minimal ada petunjuk yang mungkin menjadi batasan-batasan kita sehingga lebih berhati-hati di dalam menentukan titik entry kita ya. Kita akan awali dulu dari sentimen safe haven dulu ya. Di mana pada 1 Agustus mendatang penundaan tarif Amerika Serikat dan ketegangan Fed dan Trump ya. Jadi kemarin kalau kita lihat di Reuters, kita lihat di beberapa media, Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang cukup signifikan terhadap Gubernur Fed ya, terhadap Jeremy Powell ya, di mana eh, kebijakan yang diambil The Fed ini dikritisi oleh Donald Trump dan seperti memberikan satu warning ya bahwa ada kemungkinan akan terjadi pergantian Gubernur Fed nantinya. Nah, tentu isu ini akan bisa meningkatkan daya tarik emas dan bisa melemahkan dari US dollar itu sendiri. Emas sebagai nilai sebagai aset nilai lindung akan menjadi eh, instrumen yang banyak dicari oleh para investor tentunya. Dari sisi dolar, dari sisi indeksnya, kalau kita lihat di beberapa hari terakhir juga, bahkan cukup lama, eh, indeks ini terus merosot ya, terus mengalami kemerosotan yang cukup signifikan. Nah, turunnya imbal hasil obligasi dan US dollar ini tentunya menjadi karena disebabkan oleh satu ekspektasi ya dari Asing Fit serta komentar-komentar netral dovish dari pejabat Fed itu sendiri, termasuk di sana ada tekanan-tekanan internal ya yang menyebabkan tentunya indeks ini semakin melemah. Kalau kita lihat dari sisi geopolitik di Asia ya dan Amerika Serikat ya, di mana di situ ada perjanjian kesepakatan dagang antara Jepang dan Amerika Serikat yang bisa menekan harga emas sedikit saja ya karena kesepakatan Donald Trump dan Jepang yang bisa meningkatkan selera resiko pasar saham di Asia sehingga lebih sedikit menekan pergerakan harga emas. Terbukti kemarin setelah atau di malam ya setelah mencapai titik tertingginya kemudian sedikit mengalami koreksi. Namun demikian pelemahan US dollar dari dan treasure hasil treasure ini dalam jangka panjang masih bisa membatasi penurunan yang cukup signifikan ya dari emas itu sendiri. Pada Agustus eh, mendatang ya pembicaraan baik antara Amerika Serikat, Uni Eropa, Amerika Serikat, China ini tentu bisa memperpanjang dan memicu ketidakpastian geopolitik bisa mendukung emas ini sebagai safe haven. Tentunya kalau emas menjadi pilihan, maka harga emas akan terus melambung tinggi. Nah, banyak memperkirakan, banyak ahli yang memperkirakan bahwa pergerakan emas nanti bisa melampaui harga di 3.500. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk di sisi atau dari sisi fundamentalnya ya. Perlu diperhatikan
Nanti tentang pengumuman suku bunga oleh Bank Sentral Eropa, teman-teman bisa lihat di berbagai media atau berbagai website yang memberikan rilis pengumuman suku bunga oleh Bank Sentral Eropa. Tentunya nanti akan sangat berpengaruh. Nah, diperkirakan ECB atau Bank Sentral Eropa ini akan mempertahankan suku bunga di 2%, sekitar 2%. Yang ini nanti akan memperlemah posisi US dollar. Tentu kalau memperlemah posisi US dollar bisa menaikkan pergerakan dari harga emas. Mungkin itu yang bisa kita sedikit bahas terkait dengan fundamental. Baik, itu untuk di fundamental, sedikit terkait dengan fundamental. Berikutnya kita akan lanjut ke sisi teknikal ya. Kita akan coba dari sisi teknikal seperti apa. Oke, ini dari sisi teknikal, sebelum kita menganalisis hari ini, pagi ini, kita coba untuk mereview dulu satu hari kemarin di tanggal 22 Juli 2025. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sana dari analisis yang kita buat kemarin. Di awal kita perkirakan pergerakan emas akan koreksi, akan terkoreksi. Sehingga kalau kita lihat di judul yang kita berikan di sana, emas akan terkoreksi, eh, indeks melemah, emas terkoreksi, pada akhirnya akan kembali naik. Nah, tentu pada saat koreksi sebenarnya kita uji dulu di area warna ungu di sana. Kemarin sudah kita tandai di situ di kisaran 3384. Kemudian karena koreksi ini juga kita butuh pengujian, maka kita bisa memanfaatkan di bawah area ungu yang kita tandai pertama untuk menempatkan posisi sell dan kita targetkan di warna kuning berikutnya sebagai target sell-nya. Nah, kalau ini tidak dilampaui, maka kita bisa menempatkan simulasi berikutnya di atas saya lingkari warna kuning di situ ya. Di warna kuning itu adalah sebagai area uji bullish. Sehingga kalau ini dilewati dengan signifikan oleh momentum bullish, maka berpeluang dia akan kembali bergerak naik. Kita menempatkan posisi di atas warna kuning di 3395. Dan begitu kita lihat sudah mulai ada sinyal naik, ini sudah mulai signifikan, momentum sudah mulai muncul dan kembali bergerak naik lagi sampai bahkan pada target yang kedua. Nah, untuk maksimum kita perkirakan di 3449, kenyataannya tidak sampai, hanya berada pada satu target yang kedua, kemudian mulai melemah di dini harinya, mulai berkurang dan stabil di sana. Nah, saat ini sudah mulai koreksi kecil, kita akan coba untuk analisis ke depan bagaimana untuk satu hari ke depan. Oke, kita coba untuk analisiskan. Sebelum kita tarik garis, kita akan coba review di time frame daily. Boleh kita weekly dulu. Weekly-nya masih tren naik, kemudian daily dulu. Daily-nya di D1 kita sudah bisa lihat ada momentum bullish, namun ada sedikit pengurangan ya. Dari awal momentumnya kuat, kemudian mulai berkurang karena di situ ada resisten juga ya. Maka perlu diwaspadai sekalipun trennya masih naik, di situ ada resisten yang bisa menjadikan penghalang untuk pergerakan bullish dan bisa jadi nanti akan sedikit terkoreksi. Kemudian di time frame di bawahnya di H4, di H4 kalau kita amati di sana, di H4 kita sudah lihat di situ ada doji, di situ ada eh, apa namanya? eh loss momentum ya. Kalau kita melihat dari sisi candlestick, maka doji di atas itu bisa menjadi petunjuk awal bahwa itu adalah akhir dari sebuah tren naik. Sehingga berikutnya dia mencoba naik lagi gagal. Kemudian terbentuklah candle yang cukup signifikan berwarna merah. Namun demikian,
Kalau kita bandingkan dengan candle sebelumnya warna hijau yang panjang masih belum mampu atau masih belum ada setengahnya. Itu artinya dia memang kuat turun tetapi masih kurang signifikan. Perlu kita eh, konfirmasi yang lebih dalam lagi atau lebih kuat lagi dari sisi bearish-nya, baru kita nanti bisa menempatkan atau mengikuti dari short-nya atau dari pergerakan sell-nya. Oke, itu mungkin dari H4. Di H1, di H1 kalau kita lihat di H1 mulai kembali akan naik ya, mulai kembali akan naik. Tadi sudah kita sampaikan di awal, di time frame besar ada hambatan resisten di sana sehingga berhati-hati, berpeluang nanti koreksi. Maka kalau saya tarik garis dari sana kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian akan terkoreksi ya. Kan terkoreksi ini sebenarnya cukup signifikan. Di bawah itu ada support, bisa jadi sampai di situ. Nah, bisa jadi kalau koreksi sampai di situ. Namun demikian, karena ini sampai di sini sudah mulai terhenti, tentu kita nanti akan melihat apakah berikutnya nanti mampu menembus low-nya hari ini atau tidak. Kalau mampu menembus low hari ini, maka kita bisa manfaatkan dari pergerakan turunnya hingga sampai di area support di sini. Nah, kita bisa menempatkan di situ untuk sell-nya. Ya, berada di bawah low hari ini, kita bisa menempatkan sell di 3415. Kemudian target yang terdekat kita tempatkan di 3401. 3401. Kemudian target yang kedua, di situ ada support lagi. Kita bisa tempatkan di support berikutnya sambil kita uji. Kalau terlalu panjang, kita ambil yang di dalam ya. Oke, di 3385. Target berikutnya di 3385. Nah, ini untuk target yang kedua. Sekaligus sekali lagi kemarin kalau kita membuat target, maka ini sekaligus nanti bisa juga menjadi area uji atau support-support yang terdekatnya. Oke, kemudian untuk jenuhnya, jenuh hari ini eh, kita akan ambil dari support yang lebih kuat lagi. Oke, support kuatnya saya perkirakan di sini ya. Nah ini lebih banyak disentuh di bawah. Oke, ini adalah untuk area jenuh jual 3366. Apakah di area pasti akan mendekati area di sini? Ya tentu di awal kita mesti uji di area area support sebelumnya. Di situ ada target sekaligus menjadi area uji ya. Oke, ini untuk peluang ketika nanti dia koreksi sampai pada supportnya ditembus ya. Nah, karena kecenderungan masih naik, tentu kita bisa manfaatkan atau kita prioritaskan di sana untuk berikutnya. Ya. Untuk berikutnya kira-kira seperti ini ya. Pergerakan masih akan kembali bergerak naik. Tentunya nanti mesti kita lihat momentum bullishnya. Selama momentum bullish masih belum lebih tinggi dari dari high hari ini, maka masih berpeluang akan kembali koreksi ya. Jangan lupa, koreksi ini bisa sampai di sini. Ya, koreksi ini bisa sampai di sini. Saya lingkari di sini sebagai nanti bentuk kita lebih berhati-hati ya. Semua peluang itu bisa saja terjadi sekalipun sudah kita analisis dengan sangat-sangat akurat, sangat valid. Namun demikian pasar itu selalu ada sentimen, selalu ada permintaan dan penawaran yang sewaktu-waktu bisa bergerak dengan sangat signifikan. Baik, ini untuk simulasi atau skenario yang di atas, kita menempatkan posisi buy itu di atas resisten, di atas resisten itu kita ngambil jangan terlalu tinggi juga karena nanti eh, peluang dan eh, targetnya nanti kita agak ketinggian ya.
Oke, kita menempatkan di kira-kira 3432. Kenapa kita mesti mengambil di situ? Nah, kalau dia bullish sudah memakan atau setidaknya sudah cukup signifikan lagi, maka kita bisa perkirakan lebih kuat dia akan kembali bergerak naik. Sehingga kita menempatkan di 3432 poin sekian. Ya, mungkin ada yang menyampaikan itu subjektif. Ya, silakan. Memang ini subjektif kita pengamatan kita. Teman-teman bisa saja menempatkan di atas atau di bawahnya. Semuanya tergantung bagaimana setup masing-masing. Saya menempatkan di kira-kira di situ ya 3432 dengan target 3445 saja. Ya, 343445 itu kira-kira 1300. Ya, nanti target yang berikutnya kita tempatkan di 34 3459. Nah, 3459 kemudian untuk area jenuh jual beli sorry ya. Kita perkirakan maksimum di sini ya. Kita sambil lihat bagaimana dari sisi resisten. Nah, tentu kalau kita amati memang di situ ada resisten. Jadi ini sangat sangat potensial dan cukup beralasan. Sehingga tadi kita tempatkan untuk target yang pertama itu di 3445. Ini target yang pertama di 3445, kemudian target yang kedua kita tempatkan di 3459. Kemudian untuk area jenuh berada di 3489. 3489. Oke. Mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa kembali nanti di lain waktu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.